Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Hasmat dengan NIM 2020050102106. Kali ini saya akan mereview materi dari mata kuliah analisis laporan keuangan, yang dimana submaterinya itu yang pertama ada analisis laporan keuangan, yang kedua neraca, yang ketiga laporan laba rugi, yang keempat analisis laporan keuangan yang dibandingkan, yang kelima analisis sumber dan penggunaan modal kerja, dan yang keenam analisis sumber dan penggunaan kas. Mungkin untuk mempersingkat waktu yang ada, langsung saja saya bacakan materinya. Yang pertama, analisis laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan bagian dari manajemen keuangan. Laporan keuangan merupakan bahasa tertulis dari kegiatan perusahaan, di mana laporan keuangan menjadi sumber informasi untuk mengetahui kegiatan dan perkembangan perusahaan. Menurut Kusuma tahun 2006, laporan keuangan digunakan perusahaan untuk menggambarkan kondisi perusahaan, sehingga informasi yang terkandung dalam laporan keuangan bisa dipahami oleh pengguna. Laporan keuangan merupakan bentuk komunikasi tertulis. Informasi dalam laporan keuangan dapat pula menggambarkan kondisi kinerja perusahaan dalam periode tertentu, sehingga laporan keuangan merupakan bentuk komunikasi tertulis. Jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca, yang menggambarkan posisi keuangan berupa aset, utang, dan ekuitas atau modal pada suatu saat. Yang kedua, laporan laba rugi, yang menggambarkan kinerja yang tercermin dari laba, yaitu selisih pendapatan dan biaya selama satu periode. Yang ketiga, laporan arus kas, yang memberikan gambaran bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama satu periode. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas, yang berisi perubahan ekuitas yang berasal dari kinerja internal berupa laba dan pembagian dividen, serta pengaruh dari perubahan komposisi setoran modal. Prinsip-prinsip akuntansi. Yang pertama, laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas kejadian yang telah lewat. Karenanya laporan keuangan tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan. Yang ketiga, informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantitatifkan umumnya diabaikan. Yang keempat, laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis, dan pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan. Laporan keuangan yang dapat dipercaya. Suatu laporan keuangan akuntansi dapat dipercaya bergantung kepada tiga hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat diuji, artinya kebenaran informasi harus dapat diuji oleh penguji yang independen atau bebas dengan menggunakan metode pengukuran yang sama. Yang kedua, netral, artinya informasi tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak-pihak tertentu, tetapi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai. Yang ketiga, menyampaikan yang seharusnya, artinya informasi akuntansi harus berasal dari kondisi ekonomi atau kejadian yang sebenarnya. Materi kedua yaitu neraca. Menurut Bambang Subroto, neraca atau disebut juga laporan posisi keuangan atau laporan kondisi keuangan adalah satu dari laporan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi dan keadaan keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu. Sedangkan menurut Mulyadi, neraca atau balance sheet adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan yang terdiri atas harta atau aktiva, yang kedua utang atau kewajiban, dan ekuitas atau modal. Komponen dan pos neraca. Menurut Bambang Subroto, neraca atau disebut juga laporan posisi keuangan atau komponen-komponen neraca. Menurut Kay, tiga komponen neraca aktiva, utang, dan ekuitas. Klasifikasi pos neraca. Menurut Harry, laporan keuangan akan menjadi lebih berguna bagi manajemen kreditor dan investor ketika pos-pos yang ada dalam laporan diklarifikasikan secara
tepat ke dalam masing-masing kelompok sesuai dengan karakteristiknya. Adapun pos neraca adalah sebagai berikut. Yang pertama, aktiva lancar. Yang kedua, investasi jangka pendek. Yang ketiga, aktiva tetap. Laporan kondisi keuangan adalah salah satu dari laporan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi dan keadaan keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu. Menurut Mulyadi, neraca atau balance sheet adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan yang terdiri atas harta, utang, dan ekuitas. Yang ketiga yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang tidak lepas dari kegiatan usaha dalam bentuk apapun, di mana laporan laba rugi digunakan sebagai informasi untuk melihat hasil dalam aktivitas usaha saat ini dan berkaitan dengan usaha di masa yang akan datang. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Unsur laporan laba rugi. Setiap perusahaan atau badan usaha memiliki kebijakan, jenis operasi dan evaluasi yang berbeda. Hal ini juga akan mengarah kepada adanya perbedaan dalam laporan keuangan laba rugi masing-masing badan usaha. Mengingat keuntungan dan pengeluaran bisnis tidak selalu sama, unsur-unsur dalam laporan tersebut meliputi pendapatan atau revenue, beban atau expense, laba atau profit, dan rugi atau loss. Laporan laba yang ditahan. Laba yang ditahan adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang ditahan oleh perusahaan dan tidak dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham. Retained earning ini akan diakumulasikan dan dilaporkan sebagai ekuitas pemilik dalam neraca. Yang keempat yaitu analisis laporan keuangan yang dibandingkan. Retained earn berdasarkan konsep keuangan, maka laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu dan untuk mengetahui sudah sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya. Ada beberapa pihak yang selama ini dianggap memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan, yang dimana itu adalah sebagai berikut. ING atau disebut juga dengan laba ditahan adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang ditahan oleh perusahaan dan tidak dibayarkan sebagai berikut. Yang pertama, kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman baik dalam bentuk uang, barang maupun dalam bentuk jasa. Yang kedua, investor adalah pihak yang membeli saham atau komisaris perusahaan yang membutuhkan laporan keuangan guna mengetahui kondisi perusahaan sehingga memastikan uang yang diinvestasikan merasa aman dan menguntungkan. Yang ketiga, akuntan publik adalah pihak yang melakukan audit laporan keuangan perusahaan. Untuk selanjutnya, hasil audit akan memberikan penilaian dalam bentuk rekomendasi. Yang keempat, karyawan adalah pihak yang secara penuh bekerja di perusahaan yang menggantungkan kehidupan. Oleh karena itu, perlu laporan keuangan guna mengetahui kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Yang kelima, Bapepam yaitu pihak yang mengawasi perusahaan yang go publik serta melakukan evaluasi laporan keuangan perusahaan tersebut apakah layak atau tidak perusahaan itu go public. Yang keenam, konsumen, pihak yang menikmati produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga konsumen yang menjadi loyal terhadap produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan adalah milik ketergantungan yang tinggi pada perusahaan tersebut. Yang ketujuh, pemasok, pihak yang menerima order atau memasok kebutuhan perusahaan sehingga perlu laporan keuangan untuk melihat kemampuan melakukan pembayaran secara rutin terhadap barang dan jasa yang telah disuplai. Yang kedelapan, pemerintah, yaitu pihak yang membutuhkan laporan keuangan untuk melihat perkembangan perusahaan dan penerimaan pajak. Materi kelima yaitu analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Pengertian modal kerja. Modal kerja merupakan modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Modal kerja diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, sediaan, dan aktiva lancar lainnya.
Pengertian modal kerja secara mendalam terkandung dalam konsep modal kerja yang dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama konsep kuantitatif, yang kedua konsep kualitatif, dan yang ketiga konsep fungsional. Penggunaan modal kerja. Hubungan antara sumber dan penggunaan modal kerja sangat erat. Artinya penggunaan modal kerja dipilih dari sumber modal kerja tertentu atau sebaliknya. Penggunaan modal kerja akan dapat mempengaruhi jumlah modal kerja itu sendiri. Seorang manajer dituntut untuk menggunakan modal kerja secara tepat, sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai perusahaan. Penggunaan dana untuk modal kerja dapat diperoleh dari kenaikan aktiva dan menurunnya pasiva. Secara umum dikatakan bahwa penggunaan modal kerja biasa dilakukan oleh perusahaan untuk pengeluaran untuk gaji, upah, dan biaya operasi perusahaan lainnya. Pengeluaran untuk membeli bahan baku dan barang dagangan menutupi kerugian akibat penjualan surat berharga. Tujuan modal kerja. Kegiatan seorang manajer keuangan lebih banyak dihabiskan di dalam kegiatan operasional perusahaan dari waktu ke waktu. Ini merupakan manajemen modal kerja. Investasi dalam aktiva lancar, cepat, dan seringkali mengalami perubahan serta cenderung labil. Sedangkan aktiva lancar adalah modal kerja perusahaan. Artinya perubahan tersebut akan berpengaruh terhadap modal kerja. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dan manajer keuangan. Dalam praktiknya, seringkali bahwa separuh dari total aktiva merupakan bagian dari aktiva lancar yang merupakan modal kerja perusahaan. Dengan kata lain, jumlah aktiva lancar sama atau lebih dari 50% dari total aktiva. Bagi perusahaan yang relatif kecil, fungsi modal kerja amat penting. Perusahaan kecil relatif terbatas untuk memasuki pasar dengan modal besar jangka panjang. Pendanaan perusahaan lebih mengandalkan pada utang jangka pendek seperti utang dagang, utang bank. 1 tahun tentunya dapat mempengaruhi modal kerja. Terdapat hubungan yang sangat erat antara pertumbuhan penjualan dengan kebutuhan modal kerja. Kenaikan penjualan berkaitan dengan tambahan piutang, sediaan, dan juga saldo kas. Materi yang terakhir yaitu analisis sumber dan penggunaan kas. Pengertian kas. Kas adalah uang tunai yang paling liquid termasuk seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera seperti uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank. Sedangkan setara kas adalah investasi berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko atau perubahan nilai yang signifikan. Sumber penggunaan kas. Menurut Johnson tahun 2005, pinjaman jangka panjang yaitu dana yang diperoleh dari pasar dan dana yang tidak perlu dilunasi selama 1 tahun dalam jangka pendek. Pinjaman jangka panjang yaitu dana yang berasal dari pasar, dana yang harus dikeluarkan kepada kreditur dalam jangka pendek dan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Sedangkan sumber dana kas yang berasal dari dalam perusahaan atau intern terdiri dari yang pertama, penjualan tunai, yang kedua pengumpulan piutang, dan yang ketiga hasil penjualan aktiva tetap. Penyusunan laporan sumber dan penggunaan kas. Menurut Basu, langkah-langkah yang harus diambil untuk menyusun suatu perencanaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, menyusun anggapan-anggapan. Yang ketiga, menetapkan berbagai alternatif tindakan. Yang keempat, mengadakan penilaian terhadap alternatif tindakan yang dipilih. Yang kelima, mengambil keputusan. Dan yang terakhir, menyusun rencana pendukung. Baik, itulah tadi sedikit review materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.